kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febianti Darmawan. Nama saya Cindy Bisiska Indriani. Dan nama saya Putri Fitriani. Baik, sebelum kami memaparkan hasil observasi yang sudah kami dapatkan, izinkan saya dan teman-teman saya mengulas kembali materi mengenai perkembangan anak pada usia 0-2 tahun, yang dimana memiliki pengertian dan ciri-ciri. Pengertian masa bayi. Masa bayi berlangsung setelah 2 tahun pertama setelah periode bayi yang lahir selama 2 minggu. Masa bayi disebut juga sebagai periode vital, dikarenakan kondisi dan mental bayi menjadi fondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Ciri-ciri dari perkembangan bayi, yang dimana pastinya ada perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, serta perkembangan sosial dan emosional. Nah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif dan perkembangan fisik. Perkembangan kognitif berkaitan dengan perkembangan persepsi, konsepsi, memori, dan bahasa, juga keakraban dengan cara orang belajar dan lingkungannya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi pada tahap sensorimotorik pada anak usia 0-2 tahun. Untuk diisi dalam ingatannya, kelima komponen indera tersebut berusaha menerima berbagai rangsang atau rangsangan yang terjadi di lingkungan sekitar. Perkembangan fisiknya, dalam 2 tahun pertama kehidupan bayi baru lahir mengalami banyak perkembangan fisik. Bayi memiliki refleks yang didominasi oleh gerakannya yang terus berkembang. Bayi dapat duduk, berdiri, membungkuk, dan memanjat dan berjalan setelah 12 bulan. Lalu ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses tumbuh dan berkembangnya gerak bayi. Gerakan motorik bayi merupakan konsekuensi dari pola interaksi yang kompleks antara bagian fisik dan sistem tubuh yang diatur oleh 3 unsur seperti otak, otot, dan syaraf. Di sini ada perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama tersenyum dan tertawa, yang kedua takut pada orang asing atau stranger anxiety, yang ketiga tertarik pada orang lain, yang keempat menangis saat ditinggal atau tanda keterikatan, yang kelima ada meniru ekspresi atau tindakan orang dewasa. Yang terakhir yaitu perkembangan bahasa. Ciri-cirinya seperti mengoceh atau babbling seperti baba, mama. Yang kedua, merespon suara dan panggilan namanya. Yang ketiga, meniru nada bicara orang dewasa. Yang keempat, mengucap kata pertama, seperti biasanya antara 10-12 bulan. Yang terakhir, menunjuk dan menggunakan isyarat untuk berkomunikasi seperti meminta sesuatu, mengambil sesuatu, seperti itu. Baik, hasil pengamatan salah satu anak kecil yang saya dapatkan di mana dalam perkembangan anak usia dini ini, khususnya pada usia 0-2 tahun menjadi fondasi penting bagi tahap perkembangan selanjutnya. Masa usia 0-2 tahun, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam aspek fisik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, serta kemampuan interaksi kepada lingkungan sekitar. Namun, tidak semua anak memiliki perkembangan yang sama. Berdasarkan hasil pengalaman yang saya dapatkan dan saya amati, anak tersebut ditemukan adanya ketimpangan perkembangan, yaitu anak mengalami sedikit keterlambatan bicara dan menunjukkan kecenderungan untuk asik dengan dunianya sendiri. Akan tetapi, yang sudah saya amatkan berdasarkan fakta bahwa anak tersebut menunjukkan kemampuan motorik yang sangat bagus sesuai dengan perkembangan anak yang seharusnya. Ia mampu merangkak, berdiri, berjalan, bahkan berlari sesuai dengan tahap perkembangan pada usianya. Selain itu, anak tersebut juga menunjukkan koordinasi mata yang sangat baik. Ditunjukkan sebagai kemampuan dengan memegang benda seperti menyusun mainan dan kayak memindahkan barang dari tempat satu dengan tempat lainnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa sistem saraf anak tersebut berfungsi dengan baik.
dan tidak adanya gangguan signifikan dalam pertumbuhan otot dan tulangnya. Meskipun perkembangan fisik yang baik, anak tersebut tampak mengalami keterlambatan dalam berbicara, yang dimana anak tersebut sulit untuk bicara akan layaknya anak usia dia di lainnya. Yang kita ketahui, anak pada umumnya pada usia 0-2 tahun, ia bisa mengucapkan kalimat sederhana seperti mama, papa, mulai menggabungkan dua kata menjadi kalimat sederhana. Namun, anak ini menunjukkan keterlambatan dalam mengeluarkan kata-kata bermakna, terbatas dalam meniru suara atau bahkan hanya mengeluarkan suara yang tidak jelas, dubbing tanpa adanya arah yang spesifik. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya hambatan pada aspek perkembangan bahasa dan komunikasi. Jadi, dalam hasil pengamatan yang saya dapatkan bahwa anak tersebut bukan hanya keterlambatan dalam berbicara, namun ia juga seperti anak yang terlihat kurang tertarik dengan interaksi dengan orang sekitar, atau bisa disebut dengan anak yang asik dengan dunianya sendiri, menunjukkan sedikit adanya bahkan tidak ada respon terhadap beliau ketika ada orang yang memanggil beliau. Kontak mata yang sangat minim, tidak menunjukkan ketertarikan atau keterlitasan antara orang lain, dan tidak adanya peniruan ekspresi yang dia dapatkan. Jadi ini bisa dijadikan adanya kendala awal dari gangguan perkembangan sosial. Baik, jadi pengamatan ini menunjukkan pentingnya melakukan pemantauan perkembangan secara menyeluruh dari dini, bukan hanya pada satu aspek fisik saja, tetapi juga pada aspek komunikasi dan sosial. Jika terlambatan bicara dan kurangnya respon sosial terhadap lingkungan, orang tua disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional seperti dokter anak, psikolog anak, serta terapi bicara agar dapat dilakukan indikasi diri dari intervensi yang tepat. Intervensi dini sangat penting untuk membantu anak mengembangkan kemampuan bahasanya, meningkatkan integrasi sosial, dan memaksimalkan potensi perkembangan secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan tentang pengamatan wawancara yang saya lakukan terhadap Ibu Daniswara Kayana. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara saya terhadap Ibu Daniswara Kayana, bahwa anak tersebut memiliki fisik yang tergolong baik, tidak adanya keterlambatan bicara, namun anak tersebut mengalami keterlambatan pada masa pertumbuhannya. Lalu, hasil dari wawancara yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pengamatan ini menunjukkan pentingnya melakukan pemantauan perkembangan secara menyeluruh dari masa bayi, bukan hanya pada satu aspek seperti fisik, tetapi juga aspek komunikasi dan sosial. Jika keterlambatan bicara dan kurangnya respon sosial terus berlanjut, orang tua disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter anak atau psikolog anak. Pengamatan sejak dini sangat penting, dan adanya bantuan keluarga yang membimbing untuk membantu anak mengembangkan kemampuan bahasanya, meningkatkan interaksi dukungan sosial, dan memaksimalkan potensi perkembangannya secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi pengamatan perkembangan anak usia dini, khususnya 0-2 tahun. Merupakan fondasi penting bagi tahap perkembangan selanjutnya. Berdasarkan pengamatan terhadap Aisyah Putri usia 1 tahun 6 bulan, terlihat bahwa anak berada dalam fase perkembangan yang sangat pesat secara fisik, kognitif, bahasa maupun sosial emosional. Interaksi yang terjadi di lingkungan rumah, terutama dengan ibu dan anggota lainnya, sangat memengaruhi pertumbuhan tersebut. Secara motorik kasar, Aisyah mampu berjalan tanpa bantuan, berlari kecil, dan mencoba menaiki kursi dengan usahanya sendiri. Untuk motorik halusnya, Aisyah sudah bisa memegang sendok, terus sudah bisa menyusun balok, terus juga bisa membuka halaman buku secara perlahan, yang menunjukkan koordinasi tangan dan mata yang berkembang dengan baik. Dalam aspek bahasa, Aisyah mulai mengucapkan beberapa kata sederhana seperti mama, ayah, kakak, atau mau gitu, dan mampu memerintahkan perintah ringkan seperti tutup pintu atau ambilkan bola atau
ambilkan mainan itu sudah tahu. Dan ia juga suka meniru kata-kata yang sering didengar orang-orang di sekitarnya. Secara sosial dan emosional, Aisyah menunjukkan keterikatan yang kuat dengan ibunya. Ia menangis ketika ibunya pergi dan akan kembali tenang ketika digendong sama ibunya. Ia mulai belajar berinteraksi dengan saudaranya, terkadang menunjukkan emosi seperti tertawa ketika bermain atau menangis saat tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Hal ini menandakan adanya proses pertumbuhan emosi yang mampu mengenali perasaan. Dari hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa Aisyah mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap usianya. Lingkungan rumah yang memberikan rasa aman, komunikasi yang aktif, serta perhatian dari keluarga sangat membantu proses tumbuh perkembangan anak. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk terus memberikan stimulasi yang sesuai agar perkembangan anak dapat optimal di masa-masa awal kehidupan ini. Jadi hasil kesimpulan dari observasi wawancara kami yaitu secara umum perkembangan motorik dan sosial anak-anak berjalan baik. Mereka sudah bisa merangkak, berdiri, dan merespon orang di sekitar. Namun, ada beberapa anak yang mengalami keterlambatan bicara, seperti belum bisa mengucapkan kata sederhana dan lebih sering menggunakan isyarat. Hal ini bisa disebabkan kurangnya stimulasi atau faktor perkembangan lainnya. Perlu stimulasi rutin dan jika keterlanjutan sebaiknya konsultasi kepada yang lebih ahli. Sekian dari kelompok kami. Itulah hasil observasi wawancara perkembangan anak 0 sampai 2 tahun. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.